Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Gustia Kaporina dengan NIM 080111882516 dengan kelompok 2 Alpro Matematika Universitas Sriwijaya. Aku dari angkatan 25. Jadi hari ini kita akan membuat tugas atau menjelaskan tugas yang diberikan oleh aslab kami, di mana soalnya itu sebuah tangki air memiliki kapasitas awal 2.500 liter pada hari pertama. Sebanyak 18% dari air dalam tangki digunakan untuk kebutuhan warga. Nah, pada hari kedua, air yang digunakan adalah 3/5 dari sisa air hari pertama. Selanjutnya, pada hari ketiga, digunakan kembali air sebanyak 125 liter. Nah, kita itu disuruh buat program C++ untuk menghitung sisa air di dalam tangki setelah hari ketiga dan total air seluruh yang digunakan selama 3 hari tersebut. Nah, jadi karena saya sudah mengetikkan sintaksnya di program C++ ini, maka saya akan menjelaskan saja teman-teman. Nah, include IOStream. Dimulai dari yang pertama, include IOStream. Itu IOStream sendiri itu adalah input output stream. Nah, di mana kita digunakan itu untuk memberitahu kepada program kalau kita akan menggunakan cout, cin atau inline, atau cout dan inline saja atau sebaliknya teman-teman. Nah, sehingga program itu dapat menggunakan perintah yang kita mau, yang kayak cin, cout, dan menampilkan output ke layar. Kemudian yang kedua, using namespace std. Nah, karena kita itu menggunakan cout, cin, dan inline itu, atau cout, cin itu saja, seharusnya kita itu mengetikkan std itu di cout di sebelum kita mengetikkan cout atau cin-nya teman-teman. Nah, so, karena cout, cin, dan inline itu tuh milik namespace std teman-teman. Nah, karena kita itu tidak mau ribet, jadi kita tulis sekali saja, cukup sekali saja using namespace std. Nah, kalau misalnya ini tidak ada, apakah bisa dijalankan? Bisa, tapi kita harus menuliskan satu-satu sebelum cout ini, kayak std cout, std cout, kayak itu teman-teman. Nah, karena kita tidak mau ribet, jadi kita tulis satu saja, tapi jangan lupa pakai using namespace std titik koma. Kemudian in main. Nah, in main itu fungsinya itu adalah in main itu adalah fungsi utama yang akan dijalankan pada program C++. Nah, di mana main sendiri itu berarti fungsi dan tanda kurung itu digunakan untuk menunjukkan bahwa main adalah fungsi. Kemudian tanda kurung kurawal ini itu adalah batasan atau ya membatasi blok perintah yang akan kita jalankan. Ini blok perintahnya itu ini. Kemudian ini bisa ini bisa nggak kalau misalnya ini dijadiin satu ke baris ke samping, bisa teman-teman. Tapi saya maunya satu-satu. Ini adalah variabel seperti variabel teman-teman. In di mana variabelnya itu integer, kapasitas sama dengan 2.500. Ini kita buat sesuai dengan soal teman-teman, di mana kapasitas awal kan benar 2.500. Kemudian ada hari 1, hari 2, dan hari 3. Terus kita akan mencari sisa air. Jadi kita tulis dan total terpakai juga kita tulis. Nah, terus ini adalah prosesnya teman-teman. Dari nomor 9 sampai ke 15 itu adalah proses. Di mana hari 1 itu 0,18 itu artinya 18% dikali dengan kapasitas awal. Nah, apa yang kita ketik di bagian awal ini yang ini harus sesuai dengan bawahnya teman-teman. Karena kalau misalnya beda, karena ini bersifat case sensitif, dimana kalau misalnya beda satu huruf atau satu angka aja, maka program itu akan error teman-teman. Jadi kita harus benar-benar.
Oke, jangan lupa pakai titik koma. Nah, kemudian di nomor 16 dan 17 itu adalah cout, di mana cout itu untuk menampilkan output ke layar. Nah, harus pakai tanda ini dan tanda kutip. Pakai titik dua karena kita kan akan mencari teman-teman. Jadi, biarkan program yang menjalankan perintahnya. Titik dua itu seperti eh, misal kayak sisa air, titik dua. Itu teman-teman. Nah, itu dalam liter, ini dalam liter kita carinya. Kemudian end line itu seperti enter untuk ke bawahnya, baris ke bawah. Nah, jangan lupa pakai titik koma dan terakhir kita pakai tanda kurung kurawal yaitu batasan blok perintah yang akan kita jalankan, teman-teman. Kemudian tinggal kita jalankan yaitu tinggal pencet ini. Oke, kita jalankan. Nah, ini dia teman-teman hasilnya. Di mana sisa air ini kan rumusnya tadi sudah kita cantumkan di programnya. Jadi program hanya langsung menghitung, langsung mencari. Di mana sisa airnya itu 696 liter dengan total air yang digunakan itu adalah 1804 liter. Nah, ini adalah time berapa lama program itu menjalankan perintah yang kita masukkan. Oke, lanjutannya dari yang tadi itu kita ke Word. Di mana Word ini kalau misalnya di tugas aku itu disuruh yang pertama kita harus deskriptifkan program tersebut, yang kedua kita menuliskan pseudocode-nya, kemudian yang ketiga itu kita ketikkan program C++ yang sudah kita dijalankan di program C++ sebelumnya di Code Blocks. Kemudian ada flowchart di mana kita akan jelaskan semuanya. Oke, dimulai dari deskriptif program penggunaan air selama 3 hari. Karena yang di soalnya itu kan ada 3 hari ya guys. Nah, sini ada penjelasannya. Program ini itu digunakan untuk menghitung sisa air dan total air yang terpakai setelah digunakan selama 3 hari berturut-turut. Nah, pada awal program, kapasitas air itu kan ditetapkan sebanyak 2.500 liter. Nah, pada hari pertama, air digunakan adalah 18% dari kapasitas awal. Kemudian sisa air itu dihitung. Nah, pada hari kedua, air yang digunakan itu 3/5 dari sisa hari pertama. Lalu sisa air diperbarui kembali. Jadi, yang sisa air pada hari pertama itu diperbarui di hari kedua. Nah, pada hari ketiga ini, air itu yang digunakan 125 liter. Setelah semua penggunaan dihitung, program menentukan total air yang digunakan selama 3 hari dan sisa air setelah hari ketiga. Kemudian menampilkan hasilnya ke layar. Nah, yang kedua kita masuk ke pseudocode-nya teman-teman. Di mana pseudocode ini eh, sintaksnya berbeda dengan program C++. Nah, pseudocode ini dimulai dengan begin. Begin ini seperti kayak kalau istilahnya untuk memulai program tersebut. Begin. Nah, boleh var dulu, kita tulis variabel dulu baru begin. Boleh juga begin dulu baru variabel. Di sini aku nulis begin dulu baru variabel. Nah, ini variabelnya ini yang ada tanda panahnya, guys. Ini artinya, kenapa ada tanda panah ini? Artinya adalah kapasitas awal itu menyimpan sebanyak 2.500. Kemudian hari pertama itu adalah atau menyimpan 18% dari kapasitas awal. Nah, itu ya teman-teman. Kemudian sisa airnya itu prosesnya. Kemudian di write, kalau misalnya di program C++, itu untuk menampilkan output itu kita pakai cout. Tapi kalau misalnya di pseudocode kita pakai write, yang artinya itu kayak semacam outputnya gitu ya teman-teman, atau hasilnya. Nah, kemudian diakhiri dengan n. Kalau misalnya di program C++ itu diakhiri dengan tanda kurung kurawal, kalau di sini diakhiri dengan n titik. Jangan lupa titiknya. Oke, selanjutnya ada program C++. Program C++ itu udah aku jelasin di sebelumnya di video ini, tapi di sebelumnya semuanya ini sudah aku jelasin. Sama, aku cuman copy paste kemudian aku tempelkan di Word ini. Nah, kemudian flowchart. Di flowchart ini itu ada simbol-simbolnya, teman-teman. Nah, flowchart sendiri itu adalah diagram alir. Berarti dia itu
mengalir. Nah, alirannya itu ditandai atau disimboli dengan tanda panah. Nih, dan tanda panahnya itu harus mengarah ke eh, selanjutnya. Misal kayak mulai, kemudian ke kita mau menginputkan. Jadi tanda panahnya itu harus harus mengarah ke inputnya itu tadi, teman-teman. Jangan kebalikannya. Nah, kemudian dan tanda panahnya itu setiap simbol-simbol harus benar-benar menyentuh tanda panah tersebut, teman-teman. Nah, simbol-simbolnya itu ada oval, jajar genjang, persegi panjang, dan lain-lain. Nah, untuk pengertiannya sendiri, oval itu untuk start atau mulai, bisa juga mulai. Nah, kemudian kita pakai tanda panah itu tadi karena alir. Nah, terus ada jajaran genjang, itu tuh untuk input, bisa juga output. Nah, tapi yang pertama sesudah E start itu input, yang sebelum N itu outputnya, teman-teman. Nah, inputnya itu kita masukkan kapasitas awal. Nah, hari pertama, hari kedua, hari ketiganya kenapa nggak dimasukin? Karena itu merupakan proses, di mana prosesnya itu ada di persegi panjang, teman-teman. Nah, persegi panjang itu untuk memberikan keterangan kalau ini nih proses, teman-teman, untuk menghitung, mengerjakan atau melakukan sesuatu perhitungan. Nah, kemudian ini arahnya itu bebas, teman-teman. Bisa dari start ini ke bawah bisa, tapi tanda panahnya harus setelah simbol yang sudah kita buat. Oke? Bisa ke atas, bisa ke bawah, bisa ke samping kiri. Nah, ini aku buatnya begini ya, teman-teman. N ini juga bisa ke atas, juga bisa, asalkan arah tanda panahnya itu ke N, bukan ke sebaliknya. Oke. Sekian dari saya penjelasannya. Kalau saya ada salah, saya mohon maaf. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.